Perang Rusia-Ukraina makin runyam. Cina malah kirim tentara PLA dan tank tempur ke Rusia. Ada apa? He's setting up a rationale to take more territory by force, in my view. And if we listened to his speech last night, and many of you did, I know, he's setting up a rationale to go much further. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma. So let's begin to. I'm going to begin to impose sanctions in response, far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим Serangan Rusia ke Ukraina kini telah memasuki hari ke-154 sejak dimulainya pada 24 Februari lalu. Di tengah perang yang masih berlangsung, Cina justru mengirim tank tempur dan tentaranya ke Rusia. Ada apa? Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA juga telah mengirim delegasi ke Rusia untuk International Army Games, seperti melansir The Eurasian Times pada Selasa 26 Juli. International Army Games merupakan latihan militer multinasional terbesar Rusia yang akan diadakan pada bulan Agustus tahun ini. Personil militer PLA tank dan juga kendaraan berangkat dari Mansouli di Mongolia dalam Cina diangkut dengan kereta ke Zabaikal di Rusia Timur. Lapor CCTV milik negara Cina pada 25 Juli. Diprakarsai oleh Kementerian Pertahanan Rusia, International Army Games pertama kali diadakan pada tahun 2015. Latihan ini juga melibatkan berbagai kompetensi antara negara-negara peserta untuk membuktikan sisi yang paling terampil. Itulah sebabnya acara ini juga dijuluki Olimpiade Perang. Sejauh ini 275 tim dari 337 negara telah mengkonfirmasi keikutsertaannya dalam 36 kompetensi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, kompetensi ini akan diadakan mulai 13 hingga 27 Agustus di 12 negara. Negara-negara yang berpartisipasi antara lain adalah Iran, Venezuela, India, Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Arab Saudi, dan Armenia. Niger dan juga Rwanda akan debut tahun ini di Olimpiade. Cina sendiri secara teratur berpartisipasi dalam Olimpiade sejak 2015. Cina akan menjadi tuan rumah 3 kompetensi termasuk permainan kendaraan tempur infanteri dan juga perlombaan kapal frigat. Dalam latihan kendaraan tempur infanteri, para peserta juga harus membuktikan keterampilan manuver kendaraan infanteri dan juga kemampuan menembak presisi. Kompetisi kendaraan tempur infanteri juga dikenal sebagai Suvorov Attack Contest berlangsung di Korla di wilayah Xinjiang, Cina. International Army Games tahun ini juga akan menjadi kenangan yang tak terlupakan, mengingat akan terjadi di tengah ketegangan antara Rusia dan Barat karena perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Menariknya, Venezuela juga akan menjadi tuan rumah kompetensi Sniper Frontier. Sebagai bagian dari latihan menandai pertama kalinya latihan yang dipimpin Rusia akan berlangsung di belahan barat. Baru-baru ini Presiden Rusia Putin juga menekankan isu multipolaritas dalam pidatonya pada 17 Juni. Putin juga mengatakan bahwa AS belum memperhatikan bahwa pusat-pusat kekuatan baru muncul dan mengembangkan sistem politik dan juga model pertumbuhan ekonomi mereka, dan mereka memiliki hak untuk melindungi dan untuk menjamin kedaulatan nasional mereka. Setelah mengklaim kemenangan dalam Perang Dingin, Amerika Serikat menyatakan itu adalah utusan Tuhan di bumi yang tidak memiliki kewajiban tetapi hanya kepentingan, dan kepentingan ini sakral, kata Presiden Putin pada pertemuan Pleno Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg. Amerika Serikat seolah-olah tidak menyadari bahwa selama beberapa dekade terakhir, pusat-pusat kekuatan baru telah muncul di seluruh dunia dan suara mereka terdengar semakin keras. Latihannya didampingi dan dipimpin Rusia di halaman belakang AS itu dilakukan setelah 14 negara anggota NATO mengambil bagian dalam latihan maritim 13 hari di kawasan Baltik yang disebut Operasi Baltik atau Baltops 2022. Latihan itu melibatkan lebih dari 7.000 pelaut, penerbang, marinir, 75 pesawat, dan 45 kapal. AS, Norwegia, Inggris, Jerman, Prancis, dan Belgia berpartisipasi dalam latihan itu. Finlandia dan Swedia yang bukan anggota NATO dan baru saja mengajukan keanggotaan setelah invasi Rusia ke Ukraina juga ikut serta dalam latihan itu. Presiden Rusia Vladimir Putin melontarkan ancaman mengerikan terhadap Ukraina jika Barat nekat mengirimkan rudal jarak jauh ke Kiev. Ancaman dari orang nomor 1 Rusia itu adalah Moskow tak akan menahan diri lagi untuk menggempur target-target Ukraina yang selama ini memang dihindari.
Jika mereka dipasok, kami akan menarik kesimpulan yang tepat dan menggunakan senjata kami yang kami punya cukup untuk menyerang objek-objek yang belum kami serang, kata Putin. Presiden Rusia mencatat bahwa pengiriman sistem roket multipeluncuran atau MLRS buatan Amerika Serikat yang dikonfirmasi oleh Presiden Joe Biden pada hari Selasa pekan lalu tidak mungkin membawa sesuatu yang baru bagi pasukan Kiev. Militer Ukraina, kata Putin, juga sudah memiliki sistem Grad, Smert, dan juga Uragan yang dirancang Soviet dan Rusia dari jenis yang sama. Jangkauan tidak tergantung pada sistem itu sendiri, tetapi pada rudal yang digunakan dan apa yang telah dipelajari tentang masalah ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan pada rezim Ukraina, kata Putin. Menurut pemimpin Kremlin itu, seluruh keributan pengiriman senjata tambahan ke Kiev hanya memiliki satu tujuan, untuk memperpanjang konflik.